Kali ini kita akan membahas tentang CAG atau Cage Augmented Generation. CAG ini mirip dengan RAG, teman-teman. Kalau di RAG, kita menggunakan database. Kalau di CAG, kita akan memanfaatkan Cage. Cage ini penyimpanan sementara, teman-teman. Jadi, dibanding kita harus terus-menerus meminta data yang sama ke server, lebih baik kita meminta sekali, lalu menyimpannya di lokal kita, sehingga bisa mempercepat proses. Untuk alur kerjanya, langsung saja kita lihat. Di sini, saat user melakukan prompting tersebut akan digabungkan dengan keseluruhan informasi produk. Biasanya, informasi produk ini ada di sistem prompt. Lalu, gabungan dari prompting dan keseluruhan informasi produk akan diubah menjadi vektor dengan cara embedding dan dikirimkan ke LLM. Barulah di sini LLM memberikan respon balik kepada user. Sebelum mempraktekkan CAG, saya ingin memberitahukan beberapa poin-poin penting dalam menggunakan prompt caching. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa dengan menggunakan caching kita bisa mengurangi latensi sampai dengan 80% dan tentu saja mengurangi biaya. Lalu, poin penting yang lainnya adalah prompt caching ini hanya bisa terjadi jika jumlah token dari prompting kita lebih dari 1024. Yang terakhir, prompt caching ini akan dihapus secara otomatis jika 5-10 menit tidak digunakan. Nah, itu saja poin pentingnya, kita akan mempraktekkan CAG. Oke, seperti sebelumnya, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah menjalankan n-eg-n. Teman-teman bisa membuka terminalnya, lalu mengetikkan npx n-eg-n. Silahkan buka localhost-nya. Di sini saya sudah membuka aplikasi n-eg-n. Lalu kita create workflow. Di sini jangan lupa untuk mengganti namanya. Saya akan memberi nama CAG product. Oke, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menambahkan chat trigger. Chat trigger ini akan kita gunakan untuk melakukan prompting dengan LLM. Kita kembali lagi. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan AI agent. Untuk pembahasan AI agent lebih lengkap, kita akan membahas di topik selanjutnya. Untuk sementara, teman-teman cukup mengikutinya saja. Di sini teman-teman lihat terdapat user message, di mana merupakan field yang digunakan untuk input dari chat trigger kita. Selanjutnya kita tambahkan chat modelnya. Kita akan gunakan OpenAI chat model. Karena sebelumnya kita pernah menginputkan kredensial, maka di sini kita cukup tinggal menggunakannya saja. Di sini saya akan menggunakan model yang 4.1 mini. Kembali lagi ke AI agent-nya. Kita akan menggunakan memory. Kita gunakan simple memory. Konteks window length-nya biarkan default, yang berarti model kita bisa mengingat 5 percakapan. Kita kembali lagi ke AI agent. Lalu kita tambahkan tools, di mana di tools ini kita akan membuat sub workflow, di mana tugasnya adalah membaca file info products di CSV kita. Kita akan tambahkan, kita pilih call and again workflow tool, lalu kita beri nama product info, dan beri deskripsi. Untuk shortnya biarkan database, dan untuk workflow-nya kita create new sub workflow. Di sini kita akan ubah namanya menjadi sub CAG product. Lalu kita hapus default node bawaan yang ini. Kita klik node untuk execute ini. Di sini kita akan ganti menjadi accept all data. Dengan mengganti inputnya, memungkinkan kita untuk melakukan tes. Oke,
Kita kembali lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan node untuk membaca file CSV di PC kita. Tambahkan read file from disk. Untuk file selektornya, silahkan teman-teman tuliskan directory di mana teman-teman menyimpan data produk teman-teman. Seperti ini, lalu kita close. Kita akan coba tes. Oke, berhasil untuk meload filenya. Kita back lagi, selanjutnya kita akan membaca isi dari file CSV kita. Tambahkan ekstraktor from CSV. Lalu kita coba tes. Nah, sudah berhasil membaca file CSV kita. Selanjutnya kita perlu agregator untuk menggabungkan 10 item ini menjadi satu buah array. Kita pilih all item data. Biarkan nama fieldnya data, kita tes. Oke, sudah selesai. Untuk sub workflow-nya sudah selesai, jangan lupa untuk save. Sekarang kita kembali lagi ke master workflow-nya. Di sini sepertinya belum terdapat sub workflow kita. Kita akan coba back dulu. Kita akan buka lagi. Lalu kita cari sub workflow yang tadi telah kita buat. Nah, ini sudah ada. Sekarang kita pilih. Lalu saatnya kita coba. Kita akan tanyakan ada apa saja paket produk Anda. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini. Kita sudah berhasil melakukan CAG. Yang perlu teman-teman perhatikan, saat kita bertanya kepada LLM di sini, kita juga menyertakan seluruh informasi produk. Di mana ini tuh berbeda dengan RAG. Kalau RAG, kita tuh menselect data yang relevan di database, baru memberikannya sebagai konteks tambahan di LLM. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah mulai bingung kapan perlu menggunakan RAG atau menggunakan CAG untuk case yang dihadapi teman-teman. Ada 3 parameter yang perlu teman-teman pertimbangkan saat memilih penggunaan RAG atau CAG. Yang pertama adalah ukuran data. Kalau informasi produk yang teman-teman miliki sangat besar, maka gunakanlah RAG. Di sana kita bisa menggunakan database. Sedangkan kalau data informasinya hanya sedikit, seperti chatbot misalnya, teman-teman cukup menggunakan CAG saja. Lalu yang kedua adalah latensi. Kalau teman-teman membutuhkan latensi yang cepat atau respon yang cepat, maka gunakanlah CAG. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Ketika informasi produk teman-teman cepat berubah, saya sarankan menggunakan RAG. Kenapa demikian? Karena di RAG kita menggunakan database sehingga bisa mengubah informasi di database tanpa mempengaruhi chatbotnya. Sedangkan di CAG, karena kita menggunakan sistem prompt, otomatis saat ada perubahan informasi produk, kita harus mengganggu atau mengubah chatbotnya. Oke, segitu aja teman-teman terkait CAG. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu CAG. Kita juga sudah mempraktikkan bagaimana alur kerjanya CAG. Terakhir, kita bisa memilih kapan waktu yang tepat menggunakan RAG dan kapan menggunakan CAG. Terima kasih teman-teman. Dadah.